Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali bertemu bersama saya Pastor Melki Rarung dalam program Suara Kebenaran Voice of Truth melalui renungan harian santapan rohani hari ini, puji Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah kami, Bapa di dalam surga. Kasih dan anugerah, kemurahan, rahmat dan berkat-Mu sungguh nyata dan selalu menjadi bagian hidup kami setiap hari. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semata-mata karena Tuhan yang terus menjaga, memelihara, melindungi, menolong, membela dan memberkati hidup kami. Bapa yang baik, hari ini kami rindu juga untuk diberkati dan menikmati berkat firman-Mu. Karena itu sebelum kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus yang menuntun dan bersama-sama dengan kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya hikmat, marifat, surgawi, otoritas dan wibawa Allah ada bersama-sama dengan hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak isi hati-Mu. Para pendengar yang mendengarkan program Suara Kebenaran melalui renungan harian santapan rohani kali ini, juga Tuhan yang tuntun untuk diberkati dengan berkat firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Dengan kerendahan hati kami menikmati firman Tuhan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam renungan harian santapan rohani hari ini terambil dari surat Rasul Petrus, surat Petrus 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tema renungan harian santapan rohani hari ini, kasih yang bertumbuh. Kasih yang bertumbuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, harus diakui bahwa tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan kasih yang pantas. Kalau untuk pasangan hidup, apakah termasuk juga anak-anak, orang tua dan objek lain dalam hidup kita, seseorang atau siapapun bisa mengasihi secara limpah, maka seharusnya untuk Tuhan bisa diberikan secara lebih melimpah. Tetapi faktanya, sering Tuhan hanya diberi remah-remahnya, bukan kasih yang tulus dalam porsi yang pantas untuk pribadi yang telah memberikan dirinya menyelamatkan kita. Manusia, termasuk di dalamnya banyak orang Kristen, telah terbiasa dengan irama mengasihi apa yang kelihatan, yang bisa dirasakan secara jiwani dan fisik. Irama ini kalau sudah menyatu kuat dalam diri seseorang, maka ia tidak akan pernah bisa lepas sampai menutup mata. Ini berarti ia tidak pernah mengasihi Tuhan secara pantas. Dan betapa malangnya kalaupun ia bisa menyatakan mengasihi Tuhan dengan mulutnya, sebenarnya ia belum mengerti apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan itu. Kasihnya kepada Tuhan hanyalah manipulasi perasaan yang dibuat-buat sesaat. Dalam hal ini Tuhan sering dipermainkan dalam liturgi kebaktian ibadah. Tuhan menerima pengakuan, pujian dan penyembahan yang bernilai semu, hanya fantasi belaka. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun sampai seseorang tidak mengenali antara ketulusan dan kepura-puraan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sejatinya pengalaman mengasihi Tuhan atau dalam relasi berkasih-kasihan dengan Tuhan adalah pengalaman terindah dalam hidup ini. Seharusnya berkenaan dengan hal ini setiap kita
mencapai level yang ideal dalam berkasih-kasihan atau mengasihi Tuhan kita. Untuk ini kita harus menetapkan hati untuk mengasihi Tuhan dan berusaha mewujudkannya dengan perjuangan dan usaha yang serius. Harus disadari bahwa kekuatan musuh yaitu iblis sangat kuat, dan kuasa jahat juga berusaha menarik hati orang untuk memberikan cintanya bagi yang lain selain Tuhan. Objek lain ini bisa siapapun dan apapun. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang menarik perhatian, memikat dan berharga lebih dari Tuhan, berarti itu adalah berhala, sebuah ketidaksetiaan. Biasanya orang seperti ini mencari Tuhan hanya karena mau memanfaatkan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Saudara-saudari, mengasihi Tuhan adalah bagian dari tujuan iman. Firman Tuhan melalui Rasul Petrus dalam pembacaan hari ini, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dengan demikian, orang yang benar-benar beriman menurut Alkitab adalah orang-orang yang rela mempertaruhkan apapun dalam hidup ini demi kepentingan Tuhan dan kemuliaan namanya. Mereka pasti mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan apapun bentuknya, yang memberkati, berdampak, bermanfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sejatinya sebesar atau seberapa besar ruangan hati dan hidup seseorang yang harus disediakan bagi Tuhan, harusnya adalah tanpa batas. Tepatnya adalah tidak ada tempat yang disediakan bagi siapapun dan apapun kecuali bagi Tuhan. Setelah seseorang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka tidak boleh ada ruangan yang diisi oleh apapun dan siapapun tanpa seizin Tuhan. Mengapa? Sebab ruangan hati dan hidup kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Karena firman Tuhan katakan kita telah dibeli dengan harga yang lunas, dan kita bukan milik kita lagi sendiri. Kehadiran seseorang atau sesuatu dalam hidup dan hati seharusnya untuk kesukaannya. Jadi kalau seseorang memiliki orang tua, memiliki pasangan hidup, memiliki anak, atau memiliki sahabat-sahabat, serta segala kekayaan dunia, semua itu dihadirkan untuk kepentingan Tuhan, bukan sebaliknya, memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan manusia. Ini namanya memperdaya dan memanfaatkan Tuhan. Kadang sampai pada sikap memanipulasi Tuhan. Dalam hal ini kita bergumul setiap hari untuk membersihkan ruangan hati kita dari sampah-sampah yang tidak disukai oleh Tuhan. Kalau seseorang itu adalah pasangan hidup atau anak atau orang tua, bukan berarti kita harus membenci dan membuang mereka, tetapi sikap hati kita yang harus diubah. Kalau sesuatu itu adalah harta, bukan berarti kita membuang harta kita, tetapi sikap kita terhadap harta tersebut. Sikap yang salah adalah sampah yang melukai hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita harus mencabut sesuatu atau seseorang dari hati dan kehidupan kita ini, maka ada penderitaan atau sakit yang dirasakan. Tetapi melalui proses ini, seseorang seperti sedang mencangkul hatinya, menggarap hatinya untuk menumbuhkan cinta yang membara kepada Tuhan. Komitmen untuk mengasihi Tuhan dimatangkan melalui peristiwa kehidupan setiap hari. Karena sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8
ayat 28 dan 29 bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dengan pengalaman seperti itu, kasih yang benar dan tulus kepada Tuhan akan tertanam kuat. Dalam hal ini kasih kepada Tuhan membutuhkan proses pertumbuhan. Dalam kenyataan hidup dapat dibuktikan bahwa kasih kepada Tuhan bertumbuh melalui peristiwa dan pengalaman hidup yang dialami seseorang. Itulah sebabnya mengasihi Tuhan tidak bisa ditumbuhkan dalam waktu yang singkat, dalam 1 hari, 3 hari, bahkan dalam waktu 7 hari, 30 hari, 1 bulan, 3 bulan. Pengalaman-pengalaman hidup juga merupakan latihan untuk mengasihi Tuhan secara konkret dan membuktikan apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Dalam perjalanan menumbuhkan kasih kepada Tuhan, itulah terjadi pengalaman berkasih-kasihan dengan Tuhan atau sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Semakin banyak pengalaman belajar mengasihi Tuhan dan membuktikan kasih itu, maka pertumbuhan kasih kepada Tuhan semakin cepat. Hal ini akan menciptakan suatu perasaan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kenyataan hidup dapat dibuktikan bahwa kasih kepada Tuhan bertumbuh melalui peristiwa dan pengalaman hidup yang dialami oleh seseorang. Sehingga melalui tema renungan santapan rohani hari ini mengenai kasih yang bertumbuh itu harus nyata di dalam keseharian hidup kita. Melalui proses dan berbagai peristiwa pengalaman hidup yang terjadi datang silih berganti di dalam kehidupan kita, itu adalah salah satu cara Allah untuk memproses kehidupan kita ada dalam pertumbuhan kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Itu terlihat dari sikap dan cara hidup kita setiap hari. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mau tetapkan hati kita berkomitmen untuk kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan dalam proses untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ini adalah proses kehidupan yang bertumbuh di dalam kasih. Kita minta Tuhan untuk terus bersama-sama dengan kita menolong dan memampukan kita agar kita sungguh-sungguh mau hidup mengasihi dan mencintai Tuhan. Biar kiranya melalui firman Tuhan hari ini datang kembali kepada kita untuk mengingatkan dan mengajarkan kita. Kita sungguh-sungguh mau bertumbuh di dalam kasih untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan, maka kehidupan kerohanian atau iman percaya kita juga ikut bertumbuh. Iman kita makin kuat, makin teguh, makin kokoh di dalam Tuhan dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kehidupan kerohanian kita pun akan semakin bertambah dewasa. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biar kiranya firman Tuhan ini akan memampukan kita untuk kita melangkah berjalan hidup sesuai seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan. Kita akan mensyukuri firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih hari ini. Kami telah diperdengarkan dengan firman Tuhan yang begitu indah dan luar biasa, datang memberkati kehidupan kerohanian kami. Agar kami mau sungguh-sungguh bertumbuh dalam kasih, untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, karena kami mengakui menyadari sebagai manusia sangat terbatas, kami tidak sanggup dan tidak mampu. Kiranya Roh Kudus yang selalu menuntun, menolong, memampukan kami. Kami semakin mengerti, memahami setiap maksud, rencana, kehendak Allah melalui firman Tuhan.
Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada dan pergi dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun. Tolong mampukan untuk kami terus melangkah berjalan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Maka hidup kami sungguh-sungguh untuk kami mau bertumbuh di dalam kasih, kami mau mengasihi dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hidup kami. Bapa yang baik, kiranya Tuhan terus menyertai dan bersama-sama dengan kami di sepanjang hari dalam segala aktivitas hidup, kegiatan kerja, perjalanan dan pelayanan kami. Tuhan yang campur tangan, bela dan memberkati di dalamnya. Berkat Allah yang melimpah, yang besar, berkat jasmani, berkat jiwani teristimewa, berkat rohani menjadi bagian hidup kami masing-masing di sepanjang hari ini. Kami terus bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan, di dalam berbagai pergumulan, persoalan, beban hidup, masalah, tantangan, cobaan, penderitaan, dan sakit, penyakit. Kami percaya Engkau Allah, Bapa kami yang selalu mengerti dan peduli dengan kehidupan kami. Nyatakan kuasa kasih-Mu, tolong berikan jawaban, jalan keluar, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, bahkan mujizat yang ajaib dan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyata menjadi bagian hidup kami masing-masing, yang terbaik, terindah, dan selalu tepat pada waktunya Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati terus dalam pengiringan dan pelayanan kami kepadamu. Tuhan pakai dan bawa kami untuk menjadi saksi, menjadi saluran berkat, untuk dapat memberkati banyak orang. Kami membawa bagikan terang dan kasih Kristus, dapat memenangkan jiwa-jiwa baru untuk mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sama-sama bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jangan lupa untuk dukung terus saluran channel YouTube Voice of Truth, Suara Kebenaran ini dengan cara mensubscribe. Jangan lupa juga untuk bagikan, share kepada banyak orang untuk diberkati lewat saluran channel YouTube ini. Dan juga jangan lupa untuk like dan berkomentar di kolom komentar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.